Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat, amin. Teman-teman yang mager-mager, kalian wajib ya ngumpul sini dan tonton video aku ini dari awal sampai akhir dan jangan kalian skip. Karena di video kali ini tuh aku mau ngasih motivasi beberes dan juga bebersih. Walaupun bulan Ramadan teman-teman gak ada tuh ceritanya mager-mageran ya. Karena walaupun lagi puasa kerjaan rumah itu gak bisa dipuasain ya. Tetap aja kerjaan rumah itu banyak teman-teman, tetap aja rumah berantakan dan tetap harus diberesin. Jadi no mager-mager. Apalagi kita itu lagi puasa kan teman-teman, kita melakukan kerjaan rumah itu akan mendatangkan pahala yang banyak banget. Jadi kita harus benar-benar bisa memanfaatkan momen ini untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Aku awali kegiatan aku kali ini teman-teman dengan ngurusin pakaian dulu ya. Nah ini Masya Allah udah selesai jemur-jemur dan ini aku mau beres-beres di dapur. Aku juga mau membersihkan kulkas teman-teman ya. Jadi mumpung ini tuh lagi semangat banget, pokoknya jangan kasih kendor ya. Ini aku tuh lagi bener-bener kayak semangat banget. Ini aku mau beresin dulu dapur. Aku mau kayak apa ya, kayak bersih-bersih lah gitu ya teman-teman di dapur. Intinya hari ini tuh aku mau bener-bener kayak deep clean gitu ya di dapur teman-teman. Cuman memang nggak yang menyeluruh sampai ke kolong-kolong gitu ya, tapi mana bagian-bagian yang memang terlihat udah kotor gitu, itu semuanya mau aku rapihin sampai sekulkas-kulkas nanti aku bersihin. Nah ini aku mau pindahin dulu untuk bawang putih aku sama bumbu-bumbu yang lainnya ya. Ada bawang putih, ada jahe juga di sini. Aku mau pindahin ke dalam wadah yang agak sedikit lebih besar kayak gini, karena memang wadahnya mau aku tuker aja gitu ya, biar sekalian ada juga yang beda lah gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh seneng banget punya keranjang-keranjang kayak gini ya, karena dia tuh benar-benar serbaguna, bisa banget dimanfaatkan gitu ya untuk apa aja. Jadi ini tuh benar-benar enak aja sih dipakai. If I can lay down beside you. Siapa nih di bulan Ramadan itu tuh sering banget mager gitu ya karena alasan lagi puasa, nggak boleh ya teman-teman. Walaupun kita itu puasa, kita tuh nggak boleh yang namanya mager-mageran, karena kalau kita mager rumah kita berantakan, siapa yang ngeberesin? Kan kita juga gitu ya. Jadi sebelum rumah kita kotor banget gitu ya, kotor yang banget ya udah kita rutin aja ngebersihinnya. Jadi kan kalau misalnya kita rutin ngebersihin itu nggak terlalu akan kotor-kotor banget rumah kita gitu ya teman-teman. Kalau dapurku nggak usah heran ya teman-teman, dapurku itu emang kotor banget ya, rentan banget lah kotoran yang kotor gitu ya. Itu kalian bisa lihat sendiri itu kayak ada pasir-pasir kayak gitu-gitu ya. Padahal ya siapa juga yang naikin pasir kan ke atas meja kompor ini gitu ya. Tapi emang seperti itu teman-teman. Rumahku itu bener-bener rentan banget sama yang namanya kotor, rentan banget sama yang namanya berpasir gitu. Jadi memang aku tuh kayak sering banget lah ngebersih-bersihin dapurku teman-teman, karena ya aku tuh nggak mau dapurku tuh bener-bener kayak kelihatan lusuh gitu ya, karena aku pengen dapur itu tuh bersih. Apalagi kan kegiatanku itu banyak banget ya dilakukan di dapur, apalagi di bulan Ramadan teman-teman. Aku tuh pengen dapur tuh bener-bener nyaman gitu ya, jadi kita semangat juga buat masak sahur, masak menu berbuka gitu ya. Aku juga ngerasa teman-teman di tahun ini gitu ya, untuk jajan-jajan takjil tuh nggak yang terlalu menggebu-gebu gitu ya. Pokoknya sekarang itu intinya ada aja yang mau dimakan pas berbuka itu udah syukur banget lah gitu ya. Kalau masalah cemilannya kalau ada ya syukur, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu. Jadi aku juga nggak mau teman-teman ngikut-ngikutin gitu ya di bulan Ramadan pengeluaran jadi lebih membludak, aku juga nggak sih ya. Makanya kayak menurut aku sih nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget juga ya ke pengeluaran. Palingan nambah dikit sih di bagian ini ya, kayak beli gula sama sirup sih teman-teman. Karena menurut aku di pas buka itu enak itu minum yang dingin, kalau nggak es teh ya minuman sirup kayak gitu-gitu ya. Itu nggak terlalu yang besar-besar banget juga sih budgetnya. Jadi aku tuh juga nggak yang tiap sore tuh kalau misalnya puasa jajan takjil, beli ini, beli itu, atau bebikinan ini, bebikinan itu tuh enggak juga ya. Pokoknya tergantung selera aja lah gitu.
Nah teman-teman, kalau kalian sendiri gimana nih di bulan Ramadan kali ini tuh, kalian tim yang masak di rumah atau tim yang jajan-jajan? Boleh tulis di kolom komen ya teman-teman. Sebenarnya sih teman-teman, mau kita itu jajan gitu ya, itu tuh sebenarnya nggak masalah lah teman-teman ya. Menurut aku tuh juga bukan suatu yang akan membuat budget kita itu membengkak. Ya Allah, ribet amat dah ngomongnya, membengkak gitu ya, asalkan gitu kita itu udah mempersiapkan budgetnya gitu ya. Jangan semuanya serba dadakan. Pendapatan bulan ini gitu ya kita alokasikan buat buat jajan di Ramadan, itu bakalan kerasa banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian udah nyiapin dari jauh-jauh hari mungkin gitu ya, buat jajan di bulan Ramadan, itu menurut aku sah-sah aja sih, boleh-boleh aja teman-teman. Jadi nggak akan ngaruh-ngaruh banget kan ke keuangan kalian gitu. Tapi yang jadi masalah itu udahlah budget kita itu pas-pasan gitu ya, tapi kita tuh pengen banyak jajan di bulan Ramadan gitu. Nah itu pasti bakalan secara langsung nggak langsung gitu ya akan ngeganggu keuangan kita gitu. Oke deh, kita balik ke videonya dulu. Tadi aku juga udah bersihin bumbu-bumbu toples bumbu aku ya teman-teman. Terus ini juga lanjut aku bersihin ada blender aku ya teman-teman. Ini aku mau bersihin mesinnya dulu karena dia tuh kayak agak item-item gitu loh di bagian di bagian sudut-sudut yang jarang kejangkau kayak gini. Jadi aku bersihin pakai sikat gigi biar bersih dan biar kejangkau aja gitu yang di sudut-sudut yang memang nggak kejangkau sama kain lap. 'Cause you're not here. It's been way too long. If I can lay down beside you. Aku tuh sebenarnya pengen banget ya teman-teman buat ngepilox ini si blender ya. Cuman menurut aku kayaknya nggak usah lah gitu ya. Jadi setidaknya masih ada lah hijau-hijaunya di dapur biar lebih seger gitu ya. Takutnya nanti malah si blender ini malah rusak gitu ya karena aku pilox. Kalian ada yang udah berpengalaman nggak nih teman-teman ngepilox blender? Gimana, amankah apa gimana? Boleh tulis di kolom komen ya. Karena aku tuh sebenarnya seneng sih sama yang hijau-hijau gitu ya. Tapi karena memang tema dapur aku kan pink, jadi kalau misalnya ada budgetnya ya pengen aja aku rubah jadi kayak serba pink putih gitu ya teman-teman, biar kayak lebih lebih cantik aja lah gitu. To hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. Oke, di sini aku lanjutin buat ngelapin area meja kompor ya, teman-teman. Ini tuh padahal setiap hari juga aku ngelakuin ini ya, teman-teman, tapi tetap aja setiap hari ini tuh kotor, penuh debu, penuh pasir-pasir kecil-kecil gitu ya. Jadi memang setiap hari tuh kudu banget ya, teman-teman. Untuk dapur tuh selalu dibersihin gitu ya, setidaknya dielap-elap gitu ya. Apalagi memang kayak aku kan sering masak yang bersambel-sambel, yang berminyak gitu. Nah, itu sering banget minyak itu nyiprat kemana-mana. Mungkin dari uapan asap-asap dari masakan juga gitu ya. Makanya kadang tuh kayak perintilan-perintilan yang tempatnya itu tuh agak tinggi aja teman-teman, itu tuh juga tetap kena cipratan minyak gitu. Jadi kayak memang harus ada waktu lah kita tuh buat ngeberesin dapur ya, minimal itu kayak 2 minggu sekali atau sebulan sekali lah teman-teman, kita tuh bersih-bersih dapur secara keseluruhan gitu ya, biar dapur itu tuh tetap terjaga kebersihannya. Kalau misalnya kalian itu tim yang mageran gitu ya buat beres-beres, usahakan jangan terlalu banyak perintilan yang kalian pajang, karena dengan banyaknya perintilan yang dipajang teman-teman itu akan bener-bener lebih bikin kita tuh effort buat ngebersihin debu-debunya ya. Tapi kalau misalnya kayak aku sih teman-teman, aku tuh kan emang lumayan seneng lah beberes kayak gini gitu ya. Jadi kalaupun aku pajang-pajang perintilan-perintilan gitu ya, aku tuh seneng aja ngebersihinnya gitu. Kan lumayan juga kan buat jadi ide konten juga gitu ya, bisa ngasih semangat juga buat kalian. Tapi kalau misalnya kalian tuh emang yang mageran gitu ya, orangnya kayak mager buat ngeberes-beres, mager buat ngebersih-bersihin yang rutin-rutin ngebersih-bersihin perintilan, usahakan jangan terlalu banyak perintilan yang dipajang di luar. Usahakan disimpan di dalam lemari, di dalam box kayak gitu ya. Jadi ya palingan kerjaan kalian tuh nggak terlalu banyak gitu. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not to. Oh iya teman-teman, aku tuh sering banget ditanyain gitu ya, apakah perintilan aku di dapur yang kayak ini, yang di dekat lemari-lemari ini semuanya, itu tuh pernah nggak sih diganggu sama anak-anak, diacak-acak sama anak-anak kayak gitu ya. Alhamdulillah sih kalau situ itu teman-teman, palingan mereka tuh kalau misalnya di dapur gitu ya, megang-megang tuh kadang ada, cuman nggak mau yang ngambil-ngambil kayak gitu tuh, ngerusuhin gitu tuh enggak ya, alhamdulillah.
Ya walaupun aku tuh sering banget kadang tuh ngomel-ngomel kalau anak-anak megang, ya menurut aku sih hal itu tuh perlu-perlu aja gitu ya teman-teman. Kita tuh kayak ngelarang anak-anak megang ini megang itu ya, karena kan juga berbahaya. Jadi biar anak-anak tuh juga tahu mana memang yang mereka tuh bisa mainin, mana yang enggak gitu teman-teman, biar tangannya tuh nggak terlalu leluasa gitu loh teman-teman buat megang-megangin segala macem gitu ya. Sama juga halnya kayak ke rumah orang teman-teman. Jadi kayak menurut aku tuh dari rumah tuh perlu anak-anak tuh dilarang gitu ya. Kalau misalnya ada kerjaan mereka itu ya, ada yang dipegang mereka itu yang nggak seharusnya, ya sebaiknya kita larang kayak gitu. Oke, alhamdulillah teman-teman, aku udah selesai kan bersih-bersih dapur, ngelap-ngelapin semuanya udah aku beresin. Dan di sini aku lanjutin dulu mau ngebersihin kulkas juga ya, seperti yang udah aku bilang tadi nih teman-teman. Jadi kulkas aku tuh bener-bener cepet banget gitu ya, bunga esnya itu banyak teman-teman ya. Palingan kayak misalnya hari ini aku bersihin, besok tuh pasti udah numpuk lagi tuh untuk bunga esnya. Tapi ya udahlah ya, mau gimana lagi, namanya juga ini tuh masih kulkas apa ya, masih kulkas yang jadul banget lah gitu teman-teman. Terus juga kulkas ini tuh kan memang kulkas yang udah lama banget gitu, jadi ya wajar-wajar aja sih kalau kayak gitu ya. Aku juga nggak ada rencana mau ganti kulkas karena emang belum ada budgetnya juga, toh juga yang ini tuh masih bagus gitu. Jadi menurut aku tuh nggak apa-apa lah kayak gini aja dulu. Cuman memang udah ada rencana pengen ngeganti stikernya aja sih teman-teman, pengen aku ganti sama pink yang lebih soft gitu ya, yang nggak terlalu ngejreng banget. Kalau itu kan warna pink yang ngejreng banget gitu ya, dan sebenarnya aku tuh kurang suka. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada rejeki gitu ya teman-teman, ada rejeki, nggak tahu sih cepat atau lambat, aku pengen ganti untuk si stiker kulkasnya. Tapi semoga ada budget lebih, jadi aku tuh nanti bisa ganti stiker kulkas sekalian kompor ya, karena kompor itu tuh ini teman-teman kemarin tuh sempat dipretelin sama anak-anak gitu ya teman-teman, alhasil itu udah ke kelupas gitu. Jadi aku pengen beli stiker kulkas sama kompor yang senada gitu, sama sekalian alas kulkasnya gitu teman-teman. Cuman ya untuk sekarang ini masih belum ada budgetnya, jadi ya palingan nabung dulu gitu ya. Makanya aku tuh nggak bisa bilang cepat gitu ya, ya doain aja lah semoga nanti ada rezekinya kayak gitu. Aku tuh emang orangnya tuh lebih seneng ya teman-teman kalau mau apa-apa tuh ya udah nabung dulu gitu ya, biar kayak ada usahanya gitu loh teman-teman. Karena biasanya kalau kita ada usahanya untuk mendapatkan sesuatu, kita juga akan berusaha untuk ngejaganya gitu. Nah itu tuh yang benar-benar aku terapin sama diri aku sendiri ya teman-teman. Dan aku tuh selalu kayak mempertimbangkan ya teman-teman, setiap aku mau beli-beli barang gitu, ini tuh perlu nggak sih, ini tuh perlu sekarang nggak sih gitu ya. Dan aku tuh masih benar-benar lagi butuh uang banget nggak sih gitu ya, atau misalnya uangnya emang masih bisa dibagi ke yang lain gitu. Itu benar-benar aku pertimbangin, karena aku tuh juga nggak mau untuk memenuhi keinginan aku gitu ya, malah keuangan aku tuh jadi amburadul gitu. Aku tuh bersyukur banget teman-teman, Pak suami tuh dari semenjak aku nikah gitu ya, itu benar-benar mempercayakan banget keuangan rumah tangga tuh sama aku full ya. Jadi aku tuh benar-benar harus ngejaga amanahnya Pak Su juga. Makanya aku tuh juga nggak yang mau terlalu ngoyo-ngoyo kalau aku tuh mau makeover, aku tuh mau ngubah ini, mau ngubah itu, aku nggak mau yang ngoyo-ngoyo gitu. Pokoknya aku nabung lah sedikit-sedikit gitu. Ya walaupun mungkin kayak ngebeli-beli stiker kayak gitu tuh palingan budgetnya juga nggak akan besar, nggak bakal nyampe 100.000 ya teman-teman. Tapi tetap aja menurut aku uang 100.000 tuh juga gede gitu ya. Jadi kayak jangan sampai lah nanti tuh ujung-ujungnya aku nyesel gitu ya. Dan jangan sampai dengan aku beli keinginan aku nanti malah keuangan aku jadi nggak baik-baik aja gitu. Jadi ya udah sabar-sabar aja dulu. Nah ini aku mau beresin, aku mau lap-lapin ini si food containernya. Food container ini tuh juga sebenarnya perlu di-upgrade juga nih teman-teman, karena itu udah banyak yang pecah ya, karena terkadang itu nggak sengaja teman-teman jatuh dan itu pecah. Karena kan ini tuh bukan yang tebel banget gitu, enggak ya, itu kan yang tin wall gitu loh teman-teman, yang biasanya tempat-tempat makanan-makanan jadi gitu loh. Nah itu dia gitu ya, ini tuh sebenarnya juga murah meriah, kayak 25 pieces itu kayak 30 ribuan aja gitu ya, pokoknya di bawah 50 ribu lah gitu. Aku sebenarnya pengen beli lagi juga gitu ya, tapi ya gitu deh, kadang itu pas aku mau beli ongkirnya mahal, jadi kadang aku tuh rasanya sayang banget. If I could lay down beside you. Nah untuk kerak-keraknya aku nggak cuci ya teman-teman, di sini aku lap-lap aja karena ini juga nggak kotor sih menurut aku ya, karena memang dari dalam kulkas itu teman-teman kami tuh jarang nyimpan makanan-makanan yang udah dimakan atau makan-makanan yang gampang tumpah gitu. Jadi kulkas itu sebenarnya nggak kotor-kotor banget. Yang bikin aku tuh sering bersih-bersih kulkas itu ya karena saljunya aja sih sebenarnya. Jadi sekali ngebersihin saljunya ya udah sekalian ngelap-ngelap kayak gitu, karena salju kulkas itu bener-bener cepet banget gitu loh tebalnya. That's all I want.
Oke, di sini aku lanjut buat simpen lagi untuk ini ya, food containernya ke dalam. Alhamdulillah ini tuh stok makanan tuh masih lumayan banyak temen-temen di kulkas, dan ini tuh masih bagus-bagus semua ya. Tadi juga udah aku bersihin, udah aku lapin. Jadi yang lembab-lembab tuh dielap-elap gitu ya teman-teman, biar dianya itu nggak cepat busuk. Nah itu di bagian atas kulkas itu kan kayak kelihatan berantakan gitu ya teman-teman. Sebenarnya pengen banget aku rapihin gitu ya, aku kasih alas kulkas biar lebih cantik gitu ya. Tapi semoga lah nanti secepatnya ada rezekinya. Oke, alhamdulillah teman-teman, itu kulkas sudah rapi, udah bersih lagi. Sekarang aku lanjut buat rapi-rapi di sini. Aku mau rapi-rapiin juga di atas kulkas sedikit, karena memang ini tuh lumayan kayak kelihatan berantakan gitu ya. Tapi ya kalau misalnya di atas kulkas ini emang sering banget berantakan sih, karena jadi tempat persinggahan segala macam, perintilan segala macam apapun gitu ya. Kadang tuh bisa jadi tempat persinggahan itu kulkas. Oke, di sini lanjut yang terakhir, aku tuh tinggal nyapu-nyapu doang. Alhamdulillah akhirnya dapur udah bersih lagi, kulkas udah bersih juga. Masya Allah, rasanya itu lega banget ya teman-teman. Jadi nanti tuh kalau misalnya aku mau belanja-belanja itu tuh udah lapang gitu ya, kulkasnya udah bersih, udah harum juga ya kulkasnya. Dan alhamdulillah dapur juga udah bersih, udah rapi. Jadi mau aktivitas tuh juga lebih nyaman dan lebih happy ya pastinya kalau misalnya ngeliat dapur tuh udah rapi. Aku ucapkan makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku hari ini. Semoga bisa terinspirasi. Semoga kalian yang tadinya itu mager-mager bisa kembali bersemangat lagi setelah nonton video aku ya. Jangan lupa nantikan terus video-video terbaru dari aku setiap jam 11.30 waktu Indonesia Barat ya teman-teman, di channel YouTube aku. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga video-video aku ke sosial media yang kalian punya. Oke teman-teman, makasih banyak ya semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.